Dulu sertifikasi ketahanan IP68 terkesan eksklusif karena cuma ada di HP kelas atas. Namun, apa jadinya jika HP 4 jutaan sudah punya? Perkenalkan, ini dia Redmi Note 14 Pro 5G, HP 4 jutaan yang punya IP68. Sertifikasi IP68 membuat Redmi Note 14 Pro 5G yang sejatinya HP kelas menengah naik kelas. Konsumen yang budgetnya cekak pun akhirnya tak perlu was-was ketika sang ponsel tak sengaja tercemplung ke dalam air. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Redmi Note 14 Pro 5G yang sudah admin rangkum. Bicara soal desainnya, mungkin bakal terkesan seller. Redmi Note 14 Pro 5G punya ruang pump kamera di tengah yang bagi sebagian orang terkesan menarik. Yang agak disayangkan bagi mereka adalah soal tulisan dekoratif. Keberadaan tulisan di belakang sedikit mengganggu kesan rapi, namun penempatannya yang simetris tetap patut diapresiasi. Dari segi kenyamanan, bodi ponsel dengan frame aluminium ini dilengkapi dengan lengkungan di kedua sisinya. HP ini juga punya sertifikasi IP68. Sertifikasi IP68 berarti bahwa ponsel ini punya proteksi terhadap debu dan air, memungkinkan perangkat bertahan di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Bahkan, jika tercebur air, perangkat tetap berfungsi normal. Selain itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan wet touch display yang memungkinkan operasi layar dalam kondisi basah. Oh iya, Redmi Note 14 Pro 5G menghadirkan 3 pilihan warna menarik, yakni lavender purple, midnight black, dan coral green. Redmi Note 14 Pro 5G hadir dengan performa tinggi berkat dukungan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Penggunaan embel-embel Ultra pada nama chipset ini umumnya ditemukan untuk membedakan varian yang digunakan oleh Xiaomi atau merek lainnya. Dimensity 7300 merupakan chip yang dibangun dengan fabrikasi 4 nanometer oleh TSMC. Chipset ini memiliki 8 inti CPU yang terbagi dalam 2 klaster. Konfigurasi intinya terdiri dari 4 Cortex A78 dengan kecepatan 2,5 GHz untuk performa tinggi dan 4 inti Cortex A55 pada kecepatan 2,2 GHz untuk efisiensi dayanya. Pengolah grafisnya Mali G615MC2 beroperasi pada frekuensi 1047 MHz. Redmi Note 14 Pro 5G menawarkan kualitas layar yang memanjakan mata. Ukurannya 6,67 inci dengan panel AMOLED yang memberikan tampilan jernih dan warna yang hidup. Resolusi layarnya pun tergolong tinggi, yakni 1220x2712 pixel. Fitur-fitur pendukung seperti reproduksi warna hingga 68 miliar, HDR10 Plus dan Dolby Vision turut hadir untuk meningkatkan pengalaman visual. Sertifikasi TUV Rainline juga memastikan kenyamanan mata meski menatap layar dalam waktu lama. Kecerahan layar yang tinggi menjadi nilai tambah. Redmi Note 14 Pro 5G punya tingkat kecerahan layar puncak 3000 nits. Ini memungkinkan pengguna melihat konten dengan jelas meski di bawah terik sinar matahari. Layar Redmi Note 14 Pro 5G mendapatkan perlindungan dari kaca Corning Gorilla Glass Victus 2. Dibandingkan dengan Gorilla Glass 5, kaca ini 2 kali lipat lebih tahan benturan. Ia akan memberikan proteksi ketika HP jatuh secara tak sengaja. Redmi Note 14 Pro 5G dilengkapi dengan konfigurasi dual stereo speaker. Letak lubang speaker ditempatkan secara strategis di area bawah dan atas bodi, menggantikan posisi earpiece tradisional, sehingga akan menghasilkan distribusi audio yang lebih simetris dan seimbang. Dukungan teknologi Dolby Atmos turut memperkaya kualitas suara dengan kejernihan optimal dan efek surround yang memanjakan telinga. Meski bukan sebagai HP kamera, Redmi Note 14 Pro 5G dibekali konfigurasi kamera yang sudah cukup baik. Di belakangnya terdapat 3 kamera, tapi hanya 2 kamera yang fungsional. Adapun kamera utamanya digunakan memiliki resolusi 200 megapiksel. Kamera ini menggunakan sensor Samsung ISOCELL HP3. Kamera utamanya sudah didukung dengan PDAF dan OIS, sementara kamera kedua yakni kamera ultrawide 8 megapiksel. Kamera ini didukung dengan sensor Sony IMX355.
Satu kamera lagi di sisi belakang adalah kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depan, Redmi Note 14 Pro 5G dibekali kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Bicara soal perekaman videonya, kamera depan ini sebenarnya sudah baik mendukung frame rate 60 fps. Sayangnya resolusi yang hanya bisa berada di 1080p. Sementara untuk kamera belakangnya sudah mendukung perekaman 4K di 30 fps. Redmi Note 14 Pro 5G hadir dengan kapasitas baterai 5110 mAh. Merujuk pada pengujian GSM Arena, Redmi Note 14 Pro 5G mendapatkan skor penggunaan aktif sampai 11 jam 42 menit. Skor ini cukup baik dan tak jauh berbeda dengan Redmi Note 13 Pro 5G yang mencetak skor penggunaan aktif 11 jam 50 menit. Satu hal yang cukup disayangkan dari Redmi Note 14 Pro 5G adalah downgrade pada pengisian dayanya. Alih-alih melebihi 67 watt yang dimiliki Redmi Note 13 Pro 5G, justru malah menurun menjadi 45 watt. Kecepatannya tentu tak lebih baik ketimbang pendahulunya. Ada pula fitur baterai Health 4.0 yang akan membantu memperpanjang usia baterai, sehingga kapasitasnya tetap berada di atas 80% setelah 1600 kali siklus pengisian. Konektivitas yang lengkap, hal ini menjadi penting buat HP kelas menengah. HP ini sudah mendukung Wi-Fi versi 6 yang membuatnya lebih lancar dan minim latensi meski di tempat umum sekalipun. Redmi Note 14 Pro 5G juga turut dibekali dengan fitur konektivitas lain seperti NFC hingga IR Blaster. Di sisi lain, Redmi Note 14 Pro 5G juga masih memakai USB-C versi 2.0, sebuah hal yang masih bisa dimaklumi, mengingat belum banyak HP di kelas menengah yang mendukung USB-C versi 3.0 ke atas. Untuk sensornya, Redmi Note 14 Pro 5G memiliki sensor yang cukup lengkap, misalnya fingerprint yang berada di bawah permukaan layar, akselerometer proximitas hingga kompas. Ada juga fitur gyro yang tentunya sudah bersifat hardware. Audio jack dan slot microSD di Redmi Note 14 Pro 5G, dua jenis port tersebut memang tak ada di HP ini. Jadi jika Anda ingin mendengarkan musik atau audio lebih dekat, silakan pakai TWS. Soal tak adanya slot microSD, sepertinya memang sudah menjadi tren terutama untuk HP kelas menengah ke atas. Banyak produsen bilang langkah tersebut dilakukan demi menghindari penurunan kinerja ponsel. Lagi pula, memori internal Redmi Note 14 Pro 5G juga sudah cukup besar di kelas harganya. Ada varian 256GB dan 512GB. Untuk pengguna casual hingga kelas berat harusnya tak ada masalah dengan kapasitasnya. Seperti yang sudah saya singgung di poin ketahanan baterai, Redmi Note 14 Pro 5G memang punya daya tahan baterai yang baik, akan tetapi kecepatan pengisian dayanya malah turun dibandingkan dengan sang pendahulu. Hanya saja, penurunan watt pada Redmi Note 14 Pro 5G ini akan berdampak terasa pada saat pengecasan. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.